Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam renungan pagi bersama saya Pendeta Abi Altar. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, dalam kesempatan ini kembali kami menjumpai teman-teman dan anak-anak Tuhan yang setia merenungkan firman-Mu. Bersamalah kami sejenak Tuhan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, Matius pasal 8 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12 menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Matius 8 ayat 11 sampai 12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena hari ini adalah hari keanugerah Tuhan. Kita boleh bangun dan kita boleh memulai dengan kesadaran bahwa kita harus mencari kerajaan Allah melalui firman-Nya dan kebenarannya sehingga semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini adalah peristiwa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan ketika Yesus mengadakan tanda mujizat atau penyembuhan itu, maka banyak orang yang heran karena iman dari seorang perwira ini luar biasa. Lalu kemudian Yesus memakai kesempatan itu untuk memberikan sebuah rahasia kepada orang banyak yang mengikuti dia, bahwa banyak orang akan datang dari segala penjuru bumi dan dia akan mengklaim diri sebagai anak-anak Abraham, Ishak dan Yakub. Dan tetapi menurut Yesus bahwa orang-orang seperti itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, apa maksud dari pemberitaan Tuhan Yesus ini? Ya, sudah jelas saudara-saudara bahwa mengklaim diri sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai anak Abraham, sebagai keturunan Ishak, Abraham dan Yakub, itu tidak ada masalah seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi yang lebih penting lagi menurut Tuhan Yesus adalah adakah iman yang menjadi kelanjutan dari klaim seperti itu. Jangan-jangan ada orang Kristen, orang percaya yang mengatakan saya anak Tuhan, anak kerajaan, tetapi ujung-ujungnya dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin menggarisbawahi bahwa bukan masalah status yang lebih penting, tetapi masalah iman, percaya, dan perbuatan yang meneladani apa yang dilakukan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, atau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Seperti iman seorang perwira yang luar biasa. Dan oleh karena itu ini menjadi suatu peringatan bahwa bisa saja orang yang di luar kandang atau orang yang tidak berteriak sebagai anak raja, anak Yesus, orang yang diselamatkan yang kemudian karena imannya yang teguh, maka dia mendapat prioritas jamahan dari Tuhan Yesus.
Apakah gereja menyelamatkan saudara-saudara? Tentu tidak. Gereja adalah wadah untuk menerima kepercayaan, keselamatan dalam Tuhan. Tetapi jangan sampai kita terlalu mengagung-agungkan organisasi, mengagung-agungkan aliran gereja kita, status kita, tetapi mengabaikan iman yang sesungguhnya. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 10 pembacaan kita. Marilah kita bersama-sama merenungkan lebih lanjut firman Tuhan ini dengan mensejajarkan terus-menerus antara status kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, dengan iman dan perbuatan yang memang menjadi hal yang berangkat dari keteladanan Tuhan Yesus yang kita percayai. Semoga firman Tuhan ini mengantar kita untuk terus menjadi orang-orang yang menunjukkan iman secara nyata, bukan hanya dalam bentuk teori. Selamat beraktivitas, kita tutup dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu, kiranya lebih mendalam karena kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.